Halo warga seluruh Banten, senang sekali kami kembali hadir menyajikan informasi seputar kegiatan pemerintah Provinsi Banten selama sepekan dalam Banten Sepekan. Kita masuk ke informasi pertama, upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Banten berlangsung hikmat. Upacara dipimpin oleh penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar di lapangan upacara Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Dalam amanatnya, Al-Mukhtabar mengatakan pelaksanaan pengibaran bendera merah putih sebagai salah satu hal yang mendasar. Sebelumnya telah dilaksanakan berbagai rangkaian kegiatan termasuk renungan suci di Taman Makam Pahlawan. Berbagai langkah telah dilakukan dan banyak pencapaian yang telah diraih oleh Provinsi Banten dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Semangat perjuangan kemerdekaan tanpa batas ke depan harus terus dilaksanakan dan melanjutkan perjuangan itu untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Al-Mukhtabar menambahkan, pembangunan yang sangat dinamis membuat langkah-langkah penyesuaian terhadap kondisi yang dihadapi memerlukan kesiapan yang sungguh-sungguh. Modal dasarnya adalah semangat juang para pahlawan. Pemerintah Provinsi Banten bersama 8 kabupaten kota dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat berkonsentrasi untuk menurunkan angka kemiskinan, angka stunting, gizi buruk, dan mengupayakan terus lapangan pekerjaan melalui kemudahan investasi, serta mengikhtiarkan segala potensi yang ada di Provinsi Banten untuk dieksplorasi dan dimanfaatkan bagi segenap kemanfaatan untuk masyarakat. Sebagai informasi, bertindak sebagai komandan upacara Letkol Infantri Eko Asmani, membawa baki duplikat bendera pusaka merah putih Anisya Balkis Arundaya, pengibar bendera oleh Muhammad Arfin Makarim, Gerardo Martus Gandasitorus, serta Dava Abimanyu Gustanto. Pembacaan teks proklamasi oleh Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni, pembacaan teks Pancasila oleh Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryo Seto, serta pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Kajati Banten Siswanto. Kami berhasil mewawancarai penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar. Upacara kemerdekaan peringatan itu tidak saja satu peristiwa yang kita peringati secara aturan, tetapi juga membuat hubungan sosial juga. Kita bertemu dengan saudara-saudara kita bercengkrama, ada hiburan, bersama paskibra kita dengan yel-yelnya menarik sekali, yang memiliki unsur seni juga. Dan ternyata juga dari peringatan ini putaran ekonominya juga bagus sekali ya. Jadi UMKM saya juga mendapatkan barokah dari panjangnya upacara kita ini, ritual dari awal, bahkan di pertarungan suci, meningkatkan UMKM, ini luar biasa. Kita masuk ke informasi selanjutnya. Sambut kedatangan Rizky Juniansyah, atlet asal Kota Serang, Provinsi Banten, peraih medali emas dalam Olimpiade Paris 2024. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar berharap prestasi Rizky dapat memotivasi pemuda Banten lainnya. Bersama ratusan warga yang sudah menunggu lama, Rizky kemudian diarak keliling Kota Serang bersama puluhan kendaraan roda 4 dan roda 2 dengan rute Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Veteran, KP3B Curug, dan berakhir di kediaman Rizky Juniansyah di Komplek RSS Pemda Cipocok Jaya, Kota Serang. Al-Mukhtabar mengaku bangga atas prestasi yang diraih Rizky. Prestasi itu tidak hanya mengharumkan nama baik keluarga, tetapi Kota Serang, Provinsi Banten, serta bangsa Indonesia di mata dunia. Maka dari itu tidak heran jika masyarakat Kota Serang menyambut sangat meriah atas kedatangan Rizky. Al-Mukhtabar juga berjanji akan memberikan penghargaan atau apresiasi kepada Rizky yang akan diberikan pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-24 Provinsi Banten pada tanggal 4 Oktober 2024 nanti. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten Ahmad Syaukani berharap akan muncul Rizky berikutnya yang akan mengharumkan nama Provinsi Banten di kancah dunia internasional. Syaukani berkeyakinan prestasi yang diraih Rizky ini akan dapat ditularkan kepada atlet lainnya. Syaukani menambahkan bahwa di DLPP ada banyak cabang olahraga yang terus dilakukan pembinaan dari mulai kelas junior atau pelajar hingga senior. Misalnya cabang olahraga renang, angkat besi, panjat tebing, karate, silat, taekwondo, tinju, dan gulat. Memaksimalkan kinerja pembangunan, pemerintah Provinsi Banten jalin komitmen pendampingan hukum dengan Kejaksaan Tinggi Banten.
pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban memaksimalkan kinerja pembangunan agar terukur dan tercapai dengan baik. Hal itu dikatakan Al-Muktabar usai melakukan rapat pendahuluan atau entry meeting dan penandatanganan Fakta Integritas Kegiatan Pengamanan Proyek Strategis pada Pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2024. Al-Muktabar mengungkapkan dari asas pendampingan hukum yang dilakukan itu, salah satu hasilnya adalah bagaimana pada tahun 2023 lalu, pemerintah Provinsi Banten dapat menyampaikan LKPD kepada BPK yang tercepat. Dengan pendampingan hukum itu juga, pemerintah Provinsi Banten bersama seluruh OPD teknis pelaksanaannya yakin bahwa sejak awal mitigasi resiko itu sudah tertata dengan baik. Sementara itu, Kepala Kejati Banten Siswanto mengamini apa yang diungkapkan oleh penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar. Menurut Siswanto, tugas kejaksaan dalam pelaksanaan pengamanan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengamanatkan bahwa kejaksaan berwenang untuk menciptakan kondisi yang mendukung dalam pelaksanaan pembangunan. Sehingga dengan begitu, berbagai kemungkinan adanya hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam proses pembangunan itu bisa dimitigasi sejak dini, di mana pada akhirnya nanti proses pembangunan itu berjalan dengan lancar dan akan mendatangkan kemanfaatan yang luar biasa bagi masyarakat. Upacara Taptu dan Pawai Obor dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Banten dilaksanakan di Gerbang Gedung Negara Provinsi Banten. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar mengatakan, upacara Taptu dan Pawai Obor dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 turut memperlihatkan nilai-nilai dan filosofi masyarakat, kebersamaan masyarakat dalam menatap ke depan untuk mengisi kemerdekaan. Al-Muktabar mengaku bangga atas partisipasi warga masyarakat yang luar biasa. Menurutnya, hal itu merupakan bentuk kebersamaan, mulai dari masyarakat umum, pelajar, pramuka, mahasiswa, TNI Polri, dan ASN bersama-sama. Di tempat yang sama, Komandan Korem 064 Maulana Yusuf, Brigjen TNI Firman Syafirial Agustus bertindak sebagai pemimpin upacara mengaku gembira atas partisipasi warga masyarakat pada upacara Taptu dan Pawai Obor. Menurutnya, perayaan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tidak lengkap kalau tidak melakukan renungan suci di Taman Makam Pahlawan. Jelang Pilkada 2024, pemerintah Provinsi Banten melakukan upaya mitigasi risiko kerawanan dalam proses pilkada yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Al-Muktabar menyampaikan pada pelaksanaan pemilu 2024 lalu di Provinsi Banten berjalan dengan cukup baik, bahkan tingkat partisipasi pemilih berada di atas 80%. Harapannya pada pelaksanaan pilkada 2024 ini akan berjalan lebih baik lagi. Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, dan stakeholder lainnya agar stabilitas daerah dapat tetap terjaga. Selain itu, Al-Muktabar juga menuturkan dalam rakor lintas sektoral terkait pengamanan Pilkada serentak 2024 yang diinisiasi oleh Kepolisian Daerah Banten, membahas terkait tingkat kerawanan yang berpotensi terjadi di Provinsi Banten, mulai dari potensi terganggunya Kamtipmas hingga potensi bencana alam. Sementara, Karo Ops Polda Banten Kombes Pol Dedi Suhartono menjelaskan, personil yang akan dilibatkan pada pengamanan Pilkada serentak ini 2/3 dari kekuatan di masing-masing Polda maupun Polres atau sekitar 5.000 lebih personil Polri yang akan diturunkan. Sementara, Karo Ops Polda Banten Kombes Pol Dedi Suhartono menjelaskan, personil yang akan dilibatkan pada pengamanan Pilkada serentak ini 2/3 dari kekuatan di masing-masing Polda maupun Polres atau sekitar 5.000 lebih personil Polri yang akan diturunkan. Pihaknya juga telah melakukan mapping terkait dengan mitigasi resiko kerawanan pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah hukum Polda Banten. Demikian Banten Sepekan kami hadirkan untuk Anda warga sedulur Banten. Sampai jumpa di Banten Sepekan selanjutnya.